Halo teman-teman, ketemu lagi di video ini. Saya akan menjelaskan Anda bagaimana kita bisa mendapatkan KSL card yang banyak ya tanpa harus di depan radio terus, yaitu dengan menggunakan FT8 atau FTH. Nah, FTH menggunakan komputer sudah biasa. Di video ini saya akan menjelaskan ke Anda bagaimana kita menggunakan FTH menggunakan Raspberry Pi. Ya, apa itu Raspberry Pi? Ini adalah Raspberry Pi. Kecil sekali, ya, kecil sekali, ya. Seukuran KTP, ya, sangat kecil, ya, sangat praktis. Nah, kelebihan dari Raspberry Pi, ya, dibandingkan Anda dengan menggunakan komputer, ya, itu adalah konsumsi dayanya sangat kecil sekali. Jadi kira-kira 5 watt saja gitu ya. 5 watt ya dengan menggunakan charger handphone ya, Anda bisa berselancar ya, bisa berkomunikasi dengan banyak stasiun DX menggunakan komunikasi FT8. Ya, bagaimana caranya? Nah, ini saya akan tunjukkan di video ini bagaimana yang pertama proses instalasi, ya, bagaimana menginstalasinya, ya, sehingga kita bisa berkomunikasi FTH menggunakan Raspberry Pi, ya. Dan nanti akan saya tambahkan bagaimana kita melakukan remote desktop di sini, ya. Jadi nanti saya cukup menggunakan handphone saya itu untuk mengontrol ini gitu ya. Sehingga nanti kita bisa melakukan KSU sambil tiduran ya, sambil belanja mungkin ya, sambil jalan-jalan di sekitar rumah kita gitu ya. Jadi dengan apapun kita tetap bisa memantau ya. Bagi Anda yang suka sekali hunting entity baru ya untuk mendapatkan DXCC Anda ya, ini solusi yang tepat ya. Raspberry Pi itu modelnya banyak. Yang paling baru itu ada Raspberry Pi 400 seperti ini, bentuknya keyboard ya, bentuknya keyboard. Kemudian yang juga hebat itu adalah Raspberry Pi 4 ya. Ada model A dan model B. Kemudian juga ada Raspberry Pi Pico ya, ini kecil sekali bentuknya ya, kecil sekali. Nah, kemudian ada lagi model yang agak lama, yaitu model Raspberry Pi 3, ya. Kemudian ada Raspberry Pi 2 dan Raspberry Pi 1, juga Raspberry Pi Zero, gitu ya. Nah, harganya pun bermacam-macam. Ya, kalau kita lihat di Tokopedia, Raspberry Pi 4 itu harganya sekitar 800 ke atas, ya, sekitar 800 ke atas. Untuk Raspberry Pi 3 itu sekitar 500-an gitu ya, sekitar 500-an. Nanti Anda bisa pilih-pilih sendiri di Tokopedia ya. Nah, berkaitan dengan penggunaan FT8, ada dua software yang bisa Anda pergunakan, yaitu WSJT dan JTDX ya. Nah, kalau berdasarkan informasi dari pembuat software itu Raspberry Pi apa yang bisa Anda pergunakan, yaitu Raspberry Pi 3 dan Raspberry Pi 4. Jadi pilihannya Anda boleh menggunakan Raspberry Pi 3 seperti ini, harganya sekitar 500 ribuan ya, dan Raspberry Pi 4 ya, harganya sekitar 800 ribuan. Ini adalah tampilan Raspberry Pi ya, Raspberry Pi ya. Dia berbasis Linux ya. Jadi kalau Anda klik-klik itu seperti ini ya. Nah, saya coba masuk ke web ini dulu. Nah, oke. Nah, kemudian saya untuk menginstal GTDX ya. Sekali lagi kita masuk ke websitenya GTDX ya, GTDX ya. Atau kita coba aja www.google dulu, kita cari lewat Google aja, kemudian GTDX. Oke, kemudian masuk ke softwarenya GTDX. Nah, kita cari yang untuk Raspberry Pi ya, kita cari yang untuk Raspberry Pi. Ini saya besarkan. Oke, kita cari yang untuk Raspberry Pi. Ada mana Raspberry Pi? Nah ini ya, Raspberry OS, Raspi OS ya, Buster ya, dan dia dikompil untuk Raspberry Pi. Oke, yang untuk Raspberry Pi 3 yang ini Raspberry Pi 3, ini Raspberry Pi 4. Oke, kita tunggu dia sedang mendownload. Nah, hasil download kita itu bisa kita lihat di sini. Jadi
kita bisa lihat hasil download kita ada di PI, kemudian ada di download biasanya. Nah, ini ada GTDX 220 RC 155 bla 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 .deb. Nah, karena file ekstensinya adalah deb ya, Debian gitu ya. Jadi kita harus mengcompile atau menginstal ini ya. Bagaimana cara menginstalnya? Nah, kita perlu membuka di terminal ya. Nah, di terminal. Nah, seperti ini. Ya, ini ada terminalnya. Kemudian kita masuk dulu ke sini. Ya, caranya adalah ini kalau kita list dia sudah ada di sini di posisi PI. Nah, kita cukup masuk ke download tadi ya. Nah, caranya nggak perlu diketik full ya, cukup ketik separuh begini kemudian klik tab ya, sehingga dia akan lengkap sendirinya. Nah, kemudian kita cari list ya, maka ada di sini ya, apa namanya, GTDX 220 RC 155 dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah bagaimana menginstal ini ya, saya besarkan aja. Berikutnya kita akan menginstal itu ya. Nah, cara menginstalnya bagaimana? Nah, saya ketik ya sudo ya, kemudian d package atau dpkg ya, kemudian min install. Nah, kemudian filenya adalah GTDX. Nah, ini nggak perlu diketik lengkap, tinggal kita klik tab saja, dia sudah otomatis lengkap ya. Kemudian kita enter. Nah, dia sudah mulai menginstal. Ups, ada error. Nah, kita lihat errornya ya. Errornya apa ini? Nah, di sini ada libg fortran 4 itu not install ya. Nah, libg fortran 4 itu is not install. Nah, saya coba menginstal itu dulu. Sudo apt get ya, sudo minus apt get ya, install, kemudian lib ya, libg ya, fortran 4 ya, kemudian saya enter. Nah, setelah itu kita ulangi. Kita tidak perlu mengetik lagi ya, cukup Anda tombol pick up, pick down itu biasanya sudah ada yang lalu. Anda pick up 2 kali ya, ini pick up, pick down Anda bisa cari. Ya, jadi tidak perlu ketik lagi. Sehingga saya jarangkan lagi sudo di package min i gtdx dan seterusnya. Saya enter lagi. Oke. Nah, ini artinya sudah tidak ada error ya, tidak ada error. Nah, coba kita akan, atau saya klik aja di sini, GTDX. Oke. Nah, oke. Nah, di sini ada error ya. Nah, errornya kenapa? Karena sound card-nya tidak terdeteksi ya. Sound card-nya tidak terdeteksi. Oke, tidak ada masalah. Ya, kita oke saja. Nah, jika kita ingin apa namanya mencoba, nah ini kita coba dulu ya, karena ini interface-nya belum terpasang ya. Kita interface-nya belum terpasang, kita akan close dulu ya, close ya. Ini kita close saja. Jadi kita buka GTDX, setelah instalasi kita buka GTDX ya. Nah, seperti ini. Nah, oke, abaikan error-error dulu, tidak apa-apa. Yang pertama mesti error seperti ini ya. Nah, berikutnya adalah kita harus setting untuk audionya dulu ya. Kita setting, kemudian audio ya. Nah, kemudian kita cari aja yang pas untuk kita ya. Nah, jadi kalau awalnya kan seperti ini ya. Nah, kalau awalnya default masih kosong, ini kita klik card gini ya. Kemudian kita oke aja dulu. Nah, kita lihat di sini. Ya. Kita lihat di sini, ini seharusnya 14 ya, 1474. Ups, kok enggak mau.
Oke, ini berarti perlu masih di reset untuk yang frekuensinya. Klik kanan, kemudian reset. Yes. Oke. Nah, ini 2115. Oke. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian ya, ini sudah jalan ya. Untuk audionya Anda lihat sudah berjalan. Nah, sudah berjalan, jadi sudah masuk ya. Nanti perlu setting-setting yang lain ya. Setting yang lain apa? Yaitu tentang outputnya tadi belum ya. Setting outputnya ya, audio, kemudian outputnya samakan saja dengan yang atas ya. Nah, ini cardnya yang atas sama. Oke. Nah, oke. Nah, kita lihat di sini masih apa namanya kurang baik ya. Dia tidak tahu dia di mana-mananya, tidak tahu ya, posisinya nggak tahu gitu ya, where semua gitu ya. Dan ini karena lognya belum saya masukkan, log saya itu belum saya masukkan, maka diakui sebagai baru semua gitu ya, masih baru semua. Nah, berikutnya nanti Anda tinggal membuka log ya, log directory di sini ya. Itu Anda ganti dengan punya Anda nanti ya, lognya di sini karena ini lognya masih baru gitu ya. Oke, jadi ini sudah jalan, GTEDX-nya sudah berjalan ya, GTEDX sudah berjalan di Raspberry Pi. Nah, kita akan teruskan lagi setting-settingnya ya. Berikutnya adalah biasa setting untuk radio ya. Nah, rig-nya Anda cari ya, sesuai dengan punya Anda. Saya cari punya saya itu IC ada ndak ini ya, IC 7300. Nah, ini. Oke. Nah, serial port ya, ini ada USB 0 sudah oke. Nah, baud rate-nya coba saya naikkan ya 9600. Oke, yang lain-lain oke. Nah, kemudian ini ada nah, gini, Anda besarkan biar kelihatan ya. Nah, ini default semua oke. Biarkan, kemudian modenya USB ya, modenya USB. Nah, PTT metodenya apa? Ya, Fox atau Cat ya. Saya akan pilih Cat saja. Ya, pilih Cat ya. Kemudian kita tes. Nah, nanti kalau dia hijau berarti oke. Nah, berarti wah ini rig failure ya. Nah, oke, rig fail. Oh, ini karena ini AMA 0. Oke. Saya di sini gitu. Saya cek. Oke, nah ini sudah oke. Berarti hijau sudah beres. Jadi ini USB 0 ya sesuai dengan punya Anda gitu ya. Nah, kalau Anda klik tes PTT, nah ini oke, dia mancar gitu ya. Dia pancar gitu. Ya, jangan lupa di radius Anda setting juga ya. Anda setting juga. Ini artinya kalau saya mancar dia sudah oke, mancar juga gitu ya. Dia mancar juga. Begitu. Oke. Ini sudah oke. Nah, ini saya menggunakan remote desktop ya. Jadi saya tidak menggunakan Raspberry Pi, jadi saya remote untuk tampilan dari Raspberry Pi. Nah, hal yang sama gitu ya. Ini enggak berhasil ya. Karena digasak duluan. Hal yang sama itu bisa kita lakukan dengan menggunakan handphone juga gitu ya. Jadi ini enable DX. Oke, nah ini saya sudah dapat ya berhasil log dengan Armenia.
Kita tunggu ya. Seharusnya sudah beres ini. Sudah sama-sama 73 tadi. Oke, beres. Nah, oke ya. Nanti lain-lain Anda sesuaikan dengan warna dan lain-lain. Nanti Anda sesuaikan ya, sesuai dengan kebiasaan Anda ya. Oke. Nah, berikutnya kita harus menginstal namanya VNC Viewer ya, VNC Viewer di handphone kita. Nah, seperti ini saya coba install. Kemudian kita buka. Nah, kemudian oke aja, next aja. Nah, oke, get started. Nah, Anda kalau connect saja, ini misalkan satu rumah menggunakan WiFi, Anda tidak perlu sign in ya, tidak perlu sign in ya. Tapi kalau misalkan Anda ingin keluar, Anda harus sign in ya. Tapi oke, ini saya tidak perlu sign in. Nanti kalau jadi bedanya sign in dengan tidak itu di luar jaringan atau dalam jaringan. Jadi kalau menggunakan WiFi, Anda tidak perlu sign in ya. Nah, ini coba 192.168.1.13 ya, 13 punya saya, kemudian tambah 1 gini. Namanya PI. Oke, create. Oke, kemudian saya konekkan. Nah, oke. Sudah oke, kemudian kita continue ya. Nah, username-nya adalah PI, passwordnya adalah RASPBERRY. Oke ya, ini ya. Oh, ini keliru kan? Raspberry ya. Oke, remember. Oke, connect, continue. Kemudian next. Nah, oke, ini sudah oke. Nah, ini oke ya. Coba kalau kita begini kan. Nah, ini kita, jadi Anda caranya adalah Anda lihat ini ya, kita cek ya. Misalkan ya, saya milih salah satu, misalkan Jepang. Nah, ini klik aja begini. Klik-klik. Nah, ini kan belum TX ya. Enggak apa-apa, di model begini aja. Kemudian nanti kalau Anda sudah siap, jadi biar enggak terlalu terburu-buru, Anda enable saja. Begini.